Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Ibu saudara-saudaraku jamaah salat zuhur Masjid Asy-Syifa. Alhamdulillah atas perkenan, atas kekuatan dan hidayah Allah, baru saja kita memilih, diperjalankan, dimudahkan Allah untuk menunaikan, untuk memenuhi panggilan Allah, menjalankan kewajiban fardu ain kita, menjalankan kewajiban individu kita, yaitu sholat duhur berjamaah. Mudah-mudahan sholat duhur yang baru saja kita tegakkan merupakan sholat duhur yang terbaik yang kita bisa persembahkan untuk Allah, dan seandainya dan boleh jadi pasti kalaulah ada di dalam sholat yang baru saja kita tunaikan ada kekurangannya, semoga Allah yang maha menyempurnakan akan menutupi kekurangan-kekurangan sholat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, semua kita sebagai orang yang beriman pasti punya goal, punya tujuan dalam kehidupan. Banyak orang menganggap boleh jadi tanpa disadari tujuan hidup mereka adalah dunia, sehingga dunia menjadi fokus kehidupannya. Setiap hari pikirannya memikirkan dunia dan bagaimana cara meraihnya. Sementara kehidupan akhirat yang Allah katakan sebagai khairu wa abqa, sebagai kehidupan yang lebih baik dan lebih kekal, boleh jadi menjadi sisa-sisa waktu kita untuk kita mempersiapkan dan menggapainya. Tidak berarti kemudian Islam mengabaikan dunia, tetapi Islam hanya menempatkan dunia dan akhirat pada tempat, pada kedudukan yang adil. Adil dalam makna wad'u syai'in ala mahallih, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kita baca surat Al-Qasas, surat 28 ayat 77, Allah dan agama kita telah tegas menempatkan posisi dunia di mana dan posisi akhirat di mana. Allah katakan bismillahirrahmanirrahim, wabtaghi fima ataqallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ayat ini menegaskan betul posisi dunia dan akhirat. Allah katakan dengan tegas, wabtaghi fima ataqallah daral akhirah. Carilah negeri akhirat, tempatkanlah akhirat sebagai tujuan yang sejati. Jadi ternyata Islam mengajarkan tujuan hidup kita itu menggapai akhirat.
maka seluruh apa yang kita lakukan sejatinya harus menjadi bekal kita untuk kita nanti kehidupan akhirat. Tetapi posisi dunia di mana? Al-Quran melanjutkan ayatnya dengan wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi wahai manusia, jangan pernah engkau lupakan dunia. Dari sinilah kemudian Rasulullah mengatakan dalam sebuah sabdanya, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu harus diletakkan sebagai ladang, sebagai jembatan, sebagai media, sebagai kesempatan untuk menanam sebanyak mungkin amal soleh, kebaikan dan kemuliaan, yang itu nanti buahnya, pahalanya kita petik untuk kehidupan akhirat. Bahkan kalau kita baca doa yang dipanjatkan oleh manusia yang diabadikan dalam surat Al-Baqarah 200 dan 201, di situ tergambarkan betul dua kelompok manusia yang meletakkan dunia pada porsi yang benar, ada yang meletakkan akhirat pada porsi yang benar, tapi ada yang menjadikan dunia sebagai tujuan sejati hidup mereka dan melupakan akhirat. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dalam surat Al-Baqarah ayat 200 Allah mengatakan ada manusia yang doanya Bapak Ibu semua mengatakan rabbana atina fid dunya, ya Allah saya pengen dunia. Ada kalimat yang hilang nanti di situ. Rabbana atina fid dunya, ya Allah saya pengen dunia. Yang menarik ayat itu dilanjutkan dengan kalimat wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Walaupun saya nggak dapat bagian akhirat nggak apa-apa. Jadi orang-orang yang seperti ini orang-orang yang mau meraih dunia dengan segala macam cara. Bahkan harus mengorbankan akhirat, kehidupan yang lebih penting, kehidupan yang lebih kekal, nggak peduli. Pokoknya halal haram, pokoknya kemudian saya dapat. Itulah yang disitir oleh Kanjeng Nabi 15 abad yang lalu. Sayati zamanun, nanti ketemu satu zaman orang-orang ketika mendapatkan rezeki itu la yubali amin halalin amin haramin, mereka nggak peduli apakah mendapatkan dunia itu dari cara-cara yang halal maupun cara-cara yang haram. Ini kalau sudah levelnya begini dalam dunia tasawuf namanya hubbud dunia. Orang yang sudah mencintai dunia berlebih-lebihan. Rumusnya kata Kanjeng Nabi, hubbud dunya wasyaraf mudhibid dinir rijal. Kalau orang sudah mencintai dunia dan jabatan berlebih-lebihan, akan mengikis sedikit demi sedikit agamanya. Pelan-pelan agama tidak menjadi pedoman di dalam menggapai dunia dan jabatan itu. Dia akan melakukan apapun. Karena apa? Karena tujuannya adalah Rabbana atina fid dunya, ya Allah saya pengen dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Walaupun kemudian cara mendapatkan dunianya harus mengorbankan kebahagiaan akhirat saya, nggak peduli. Naudzubillah, kita berlindung mudah-mudahan bukan level, bukan kelompok orang yang pertama ini, tetapi kita termasuk orang yang diabadikan di ayat selanjutnya, ayat 201, yaitu apa? Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di ayat 200-nya tadi yang hilang hasanah. Dia hanya mengatakan Rabbana atina fid dunya. Tidak menggunakan kata hasanah. Padahal hasanah di sini kunci. Hasanah ini adalah thariqah, kaifiyah. Bagaimana cara kita mendapatkan dunia. Jadi ternyata Islam juga memerintahkan, mencontohkan satu doa yang kita kenal dengan doa sapu jagat ini. Boleh kok kita minta dunia, tetapi minta dunia yang hasanah. Hasanah itu adalah caranya mendapatkannya benar dan jenis rezekinya juga baik.
Maka disebut dalam bahasa ayat yang lain halalan thayyiba. Halal itu cara mendapatkannya, kemudian thayyiba jenisnya sendiri juga baik. Tetapi yang menarik, doa ini diakhiri waqina adzabannar. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau memberikan aku dunia dengan cara-cara yang baik, yang hasanah, sesuai dengan aturan-Mu, dan kemudian seluruh dunia yang saya dapatkan sesuai dengan aturan-Mu itu saya bisa pergunakan semaksimal mungkin untuk menggapai atina fil akhirati hasanah, untuk menggapai akhirat yang hasanah juga. Tetapi seringkali kita lupa memaknai waqina adzabannar. Kenapa harus disebut waqina adzabannar? Ya Allah, jauhkan aku juga dari api neraka-Mu. Boleh jadi Bapak Ibu, ketika kita sudah berikhtiar mengikuti prosedur, kalau kita lelang ya, mengikuti prosedur perdagangan yang kita tahu persis secara letterlek sudah halal, tapi tanpa sengaja. Kalau ada yang lelang 3 orang, pemenangnya cuma 1. Yang 2 pasti kalah. Yang kalah boleh jadi perusahaan itu sangat membutuhkan, dan satu-satunya harapan untuk mempertahankan perusahaan itu hanya dapat pekerjaan. Betapa tanpa sengaja ketika doa kita dikabulkan, ada banyak orang yang kemudian boleh jadi tidak mendapatkan rezeki. Secara tidak sengaja itu kemudian kita minta, ya Allah, ketika saya menjemput rezeki walaupun halal, kalau saya tidak sengaja mendolimi. Kadang-kadang kita nggak sengaja, memang saya fair, tawaran saya yang terbaik, kualifikasinya sesuai, harga saya terbaik, boleh jadi tanpa sengaja kita menutup rezeki orang tanpa sengaja. Kadang-kadang kita bicara yang hak, saya harus mengomong bahwa yang hak itu benar, tapi boleh jadi tanpa sengaja ada orang-orang yang tersakiti. Maka kata waqina adzabannar itu sebagai sebuah kesadaran kita bahwa apapun yang kita lakukan secara kasat mata, secara keilmuan sudah benar, belum tentu ada orang-orang yang semuanya happy. Boleh jadi orang-orang yang kemudian terugikan gara-gara kata-kata kita, gara-gara kata-kata kita walaupun tidak sengaja, apalagi dengan sengaja. Maka doa ini adalah doa yang luar biasa. Oleh karenanya, pertama saya ingin mengatakan satu kesimpulan bahwa Islam tidak menghinakan dunia, tidak menafikan dunia, cuman Islam menempatkan dunia pada kedudukan yang proporsional, yaitu apa? Hanya sebagai sawah, sebagai ladang, sebagai jembatan, sebagai kesempatan kita untuk menanam sebanyak mungkin kebaikan demi kebaikan, apapun itu, mau jabatan, mau uang, mau apapun, tetapi semuanya harus dimaknai di dalam rangka persiapan kita untuk akhirat. Maka saya selalu menggunakan istilah, kalau orang sudah berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, mereka harus punya prinsip dalam hidup mengakhiratkan dunia. Sebab kalau enggak rugi. Mengakhiratkan dunia maknanya apa? Apapun yang kita kerjakan itu harus bernilai akhirat. Mohon maaf kalau di tempat ini RSPAD adalah rata-rata yang kemudian bekerja, rata-rata adalah teman-teman saudara-saudara kita yang diberi amanah oleh Allah sebagai orang yang punya keahlian medis. Maka ketika mereka menyapa orang-orang yang sakit, menyapa pasiennya, harus menjadi bernilai akhirat. Saya selalu mengatakan pasiennya harus menjadi sajadah mereka untuk ibadah. Yang menjadi pedagang, kebetulan saudara-saudara kita yang hari ini sholat di rumah Allah Masjid yang mulia ini jadi pedagang, konsumen harus jadi sajadahnya. Tidak boleh kemudian konsumen menjadi objek. Tetapi bagaimana kita berdagang itu memudahkan konsumen untuk mendapatkan barang yang dia pengen perlukan, tetapi dengan harga yang pantas, tidak boleh berlebih-lebihan, atau bahkan dalam bahasa agama Rasulullah itu kalau dagang selalu ngasih tahu, kalau ada cacat dikasih tahu. Ini barangnya sebenarnya ada lubangnya ini. Jangan kemudian orang datang
Dia hanya butuh speknya cuma sekian, tetapi gara-gara ini murah, kita tawarkan spek yang lebih tinggi padahal tidak dibutuhkan. Obat juga seperti itu kan. Kadang-kadang penyakitnya A, obatnya kita tahu dengan B sudah cukup. Tapi karena satu dan hal kemudian kita tawarkan obat yang lebih mahal. Jadi harus semuanya diakhiratkan. Yang tentara nasional bagaimana menjadikan seluruh wilayah dan rakyatnya menjadi sajadah. Semua. Yang jadi dosen sajadahnya adalah para mahasiswa, yang guru sajadahnya adalah murid-muridnya. Jadi semuanya, seluruh aktivitas dunianya harus diakhiratkan, kalau tidak rugi kita. Karena seberapa panjang sih umur kita di dunia? Paling banter kan rata-rata di Indonesia 70 tahun. Itu sudah luar biasa. Orang di atas 70 itu sangat sedikit. Oleh karena itu jangan kita korbankan 70 tahun yang sangat singkat ini dengan kehidupan yang khairu wa abqa, yang lebih baik dan kemudian lebih kekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya ingin sampaikan, kalau semua orang pengen bahagia dunia sekaligus bahagia akhirat, tetapi goal yang tertinggi yang dalam bahasa sederhana orang beriman pasti ingin surga. Orang yang beriman pasti ketemu Allah, pengen dalam kondisi husnul khotimah dan mendapatkan surga yang dijanjikan Allah bagi orang-orang yang beramal soleh sekaligus punya iman. Saya ingin sampaikan beberapa ayat yang mudah-mudahan kita bisa belajar bersama hari ini. Ayat ini ada di surat Qaf ayat 31 sampai 36. Ayat ini bicara tentang bukan saja kita bisa berharap mendapatkan surga, tetapi ayat ini kasih kabar gembira bahwa Allah telah mempersiapkan surga buat orang-orang yang punya kriteria yang disebutkan dalam surat Qaf ayat 31 sampai 36 ini. Allah mengatakan begini, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Allah sudah persiapkan di akhirat kelak surga pertama bagi siapa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Ghaira ba'id, Allah katakan menggunakan bahasa yang menarik, ghaira ba'id, dalam waktu yang singkat, karena dunia cuma beberapa waktu. Pertanyaannya adalah, kalau Allah telah sediakan surga lil muttaqin, apa itu muttaqin? Yang sampai kemudian ketika setiap Jumat khatib naik mimbar, salah satu rukun sahnya Jumat khatib itu harus kemudian mereka mengingatkan ketakwaan. Kalau enggak itu enggak sah itu khutbahnya. Maka selalu mengawali khutbah Jumat ini saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada seluruh jamaah, ayo kita tingkatkan ketakwaan kita. Karena takwa itu ternyata Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, bekal terbaik kita kalau mau dapat surga, ketemu Allah dalam kondisi bahagia, itu cuma takwa. Inilah Allah luar biasa. Allah informasikan, kalau kalian pengen surga, pengen ketemu saya dalam kondisi bahagia husnul khotimah, bawa bekal ya. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah 197, fatazawwadu, berbekalah kalian kalau pengen kemudian husnul khotimah, pengen kebahagiaan, fa inna khairaz zati taqwa, dan sesungguhnya ketahuilah bekal terbaik ketemu aku adalah takwa. Apa itu takwa? Takwa itu waqa yakwi wiqayatan wa taqwatan. Maknanya Bapak Ibu, takwa itu artinya menjaga. Menjaga apa? Secara vertikal, takwa itu menjaga kesadaran kita akan Allah setiap saat. Maka orang yang bertakwa itu adalah orang yang ingat Allah, melibatkan Allah, membawa Allah dalam semua momen hidupnya, 24 jam idealnya. Maka Kanjeng Nabi tidak heran mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian
kepada Allah, kata Kanjeng Nabi, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Maka idealnya Bapak Ibu, bangun tidur, ingatan pertama harus Allah. Ketika kita bekerja, Allahnya nggak boleh ditinggal. Maka kalau Allahnya ditinggal, yang ada kita ingat yang lain, dibimbing oleh yang lain, maka seringkali muncul konflik, muncul sesuatu yang tidak sempurna. Maka Kanjeng Nabi itu sebegitu luar biasanya mengatakan, umatku, jangan engkau mulai aktivitasmu kecuali melibatkan Allah ya, ajak Allah. Dengan apa? Baca basmalah. Membaca basmalah itu ternyata pesannya sangat dalam, bukan sekedar mau makan bismillahirrahmanirrahim, tetapi sebenarnya poinnya adalah Rasulullah ingin mengatakan, apapun yang kalian akan kerjakan, kalian harus takwa, harus mengajak Allah, bismillah, atas nama Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim lagi, atas nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Artinya apa? Ya Allah, saya akan melakukan aktivitas ini atas namamu, sesuai dengan aturanmu, sesuai dengan koridormu, sesuai yang engkau ridho. Maka pasti apa? Perbuatannya baik. Karena apa? Rambu-rambunya itu Rahman Rahim. Nggak mungkin kalau basmalahnya benar, orang kemudian sudah ngomong ya Allah atas nama engkau yang maha pengasih dan maha penyayang, ucapan kita menista orang. Nggak mungkin kita baca bismillahirrahmanirrahim yang kita tanda tangani sesuatu yang kita tahu nggak benar. Nggak mungkin bismillahirrahmanirrahim kita kemudian nyebar berita yang hoax. Nggak mungkin. Nggak mungkin kita caci maki orang dengan bismillah. Yang agak mengerikan hari ini kan ada kata-kata yang terucap nggak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Takbir aja hari ini berbeda maknanya. Kita takbir serentak, tapi kemudian yang besar bukan Allah, tapi yang besar kelompok kita, mengecilkan kelompok yang lain. Maka kata Rasulullah, seandainya umatku tahu apa makna basmalah, maka sesungguhnya sudah cukup seluruh ayat Al-Quran diwakili oleh basmalah. Kata Kanjeng Nabi kan, kalau engkau nggak paham 30 juz 114 surat, pahami Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah nggak paham juga, pahami inti basmalah. Kalau basmalah nggak paham juga, pahami inti titik pertama di kalimat basmalah itu. Itu semakin dalam lagi. Bismillah aja sudah cukup sebenarnya. Bahwa apapun yang kita kerjakan, kita nanya, Allah suka nggak saya mengatakan ini? Allah suka nggak kalau saya memilih jalan ini? Kalau Allah bilang itu sesuai dengan Rahman-Rahmanku, aku ridho, jalan. Kalau enggak, kemudian jangan. Maka basmalah adalah komitmen takwa kita, melibatkan Allah dimanapun, kapanpun, tapi juga sesuai dengan apapun yang kita kerjakan, sesuai dengan halal haram yang telah ditentukan oleh Allah. Kalau Allah bilang halal, jalan. Kalau Allah bilang haram, walaupun kita pengen tolak, maka menyelamatkan. Itu takwa Bapak Ibu, yaitu secara vertikal menjaga kesadaran kita, consciousness kita akan Allah. Yang kedua, takwa secara horizontal adalah orang yang mampu menjaga seluruh aturan-aturan Allah yang baik, perintahnya kita kerjakan, yang tidak baik larangnya kita tinggalkan. Maka para ulama kan mendefinisikan takwa adalah imtithalu awamirillah wastinabu nawahi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tetapi ini menarik, kalau itu definitif secara vertikal maupun horizontal, ada definisi takwa yang aplikatif. Guru saya almarhum Pak Muhammad Zuhri itu mendefinisikan takwa sederhana. Apa? Saya kaget waktu itu, dalam satu ceramahnya beliau mengatakan takwa itu ketika dirimu siap menjadi wakil Allah di muka bumi. Ketika engkau gelisah kalau melihat ada yang gak beres di sekitarmu, sehingga engkau segera mewakili Allah untuk membereskannya. Maka orang takwa itu, kata guru saya, kalau ada orang yang lapar,
kita harus segera datang mewakili Allah yang maha memberikan makan, kita kasih sebagian makanan kita. Jadi bukan definisi. Kita nggak mungkin disebut takwa kalau kita tidur nyenyak semalaman sementara tetangga kita nggak bisa tidur ketika mereka perutnya kosong. Kalau ada orang yang didolimi, maka orang yang bertakwa siap, ya Allah, saya mewakili Engkau sebagai khalifahmu untuk mendapatkan keadilan bagi orang itu. Ketika ada orang bersedih datang kepada kita, saya siap, ya Allah, mendengarkan keluh kesahnya, dan kalau saya punya sesuatu yang bisa memberikan jalan keluar, saya berikan. Itulah takwa. Jadi takwa itu sebenarnya kehidupan sehari-hari. Bagaimana seseorang tidak hanya siap menjadi hamba Allah, tetapi siap juga menjadi khalifatullah fil ard. Untuk apa? Cawe-cawe ikut-ikut membantu Allah ngurus semesta. Karena salah satu fungsi Allah itu alhamdulillahi rabbil alamin, ngurus semesta. Semakin kita bisa membantu Allah ngurus semesta, semakin baik kualitas ketakwaan kita. Maka jangan heran Bapak Ibu kalau kita ziarah ke makamnya Sunan Derajat di Lamongan sana, ada definisi takwa yang terkonfirmasi hampir sama dengan bahasa yang berbeda dari apa yang disampaikan oleh guru saya. Jadi di pintu makam di Sunan Derajat itu ada papan lumayan besar. Di situ disebutkan sing sejatine takwa. Takwa itu sejatinya 1, 2, 3, 4. Pertama tulisannya adalah weweh mangan marang wong kang luwe. Memberi makan sama yang lapar. Jadi kata Sunan Derajat itu takwa itu bukan definisi. Kalau engkau ada orang lapar kamu kasih. Itu takwa. Jangan ditanya agamanya apa, partainya apa, milih paslon apa, kasih. Karena yang dibutuhkan adalah dia mewakili Allah yang maha memberikan rezeki kepada siapapun. Yang kedua, weweh klambi marang wong kang wudo. Memberikan baju kepada orang yang telanjang. Dalam arti fisik, kalau ada orang telanjang kita kasih baju, tetapi ini dalam arti yang luas, ada orang yang mau menutupi aib saudaranya. Bukan kemudian kalau punya kelemahan, kita tahu kelemahan saudara kita, apalagi tahun politik, kampanye, wow jadi senjata. Kata Kanjeng Nabi adalah man satara musliman. Allah itu salah satu zat ya sattarul uyub. Ya Allah zat yang maha menutupi seluruh aib. Maka kalau kita mau mempraktekkan takwa, kalau ada kekurangan saudara kita, kita tutupi. Kalau ada aibnya kita tutupi, maka Allah akan menutupi aib kita di akhirat. Sesederhana itu definisinya, tetapi aplikasinya, penerapannya Masya Allah butuh jihad yang luar biasa. Yang ketiga kata Sunan Derajat, weweh payung marang wong kang kudanan lan kepanasan. Memberikan payung kepada orang yang kepanasan atau kehujanan. Jadi kita punya kepedulian. Betul-betul hidup kita bukan saleh secara individu. Yang penting saya masuk surga, yang penting saya bisa ngaji, yang penting saya bisa sholat malam. Tetapi saleh sosialnya nggak jalan. Takwa itu saleh sosial. Bagaimana orang kemudian ada orang yang kepanasan, saya punya tempat, saya bagi tempat itu untuk orang lain. Jadi payung itu bisa jadi rumah singgah. Payung itu bisa jadi di rumah kita ada anak yatim yang kita pelihara. Karena apa? Mereka butuh perlindungan. Yang keempat, weweh tongkat marang wong kang wuto. Yaitu memberi tongkat sama orang buta. Buta itu bisa berarti buta fisik, bisa berarti buta ilmu, bisa berarti buta etika, bisa berarti buta agama, buta moral. Jadi kalau kita punya tongkat dalam apapun itu, tongkat dalam arti kita bisa tuntun nyebrangin jalan, itu ketakwaan. Tongkat ilmu berarti kalau ada orang yang buta ilmu, kita punya uang untuk memberikan beasiswa, kita bertakwa. Kalau ada orang yang nggak ngerti akhlak bagaimana, kita ngerti, berarti kita punya tongkat yang hubungannya dengan orang buta akhlak. Hari ini krisis yang paling utama adalah krisis moral, adab. Jadi buta etika, dianggap kemudian apa saja boleh dilakukan. Padahal di atas hukum itu ada akhlak. Akhlak harus melampaui seluruh hukum yang ada.
Hukum bisa dibikin oleh manusia, tapi akhlak seluruh orang dunia menyatakan sama. Jujur itu mau hukumnya dibolak-balik tetap akhlak yang baik. Agama apapun. Maka akhlak harus kita letakkan pada level yang tertinggi, karena bahkan Rasulullah mengatakan ad-dinu huwa husnul khuluq. Sejatinya agama itu satu, apa? Akhlak yang mulia. Artinya apa? Artinya Rasulullah ingin mengatakan satu titik temu bahwa yang namanya agama akhlak yang mulia itu ada kesalehan sosial sekaligus kesalehan individu. Kita sholat 5 waktu baik, harus. Tetapi kalau sholatnya berhenti menjadi kesalehan individu tanpa makna, maka sholat itu baru dianggap benar bukan ketika kita sholat, tetapi setelah sholat. Maka Quran mengatakan Al-Ankabut ayat 45, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang benar bukan ketika orang sholat, tapi setelah sholat berdampak enggak akhlaknya. Dia bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar atau enggak. Maka kalau kita coba teliti, sholat yang sudah ribuan rakaat kita kerjakan diawali dengan apa Bapak Ibu semua? Kita sholat diawali dengan apa? Dengan takbir kan? Allahu Akbar. Artinya apa? Hablum minallah. Ya Allah, orang yang sholat yang dibesarkan cuman Allah. Gak mungkin setelah sholat dia sombong. Secara vertikal sholat itu untuk menegaskan bahwa saya hamba, engkau adalah Tuhan yang maha besar. Maka sujud, kata Kanjeng Nabi, adalah posisi paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya. Bayangin, posisi paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya ketika dia merendahkan dirinya, yang besar cuman Allah. Maka diawali dengan Allahu Akbar. Sholat diakhiri dengan apa? Dengan salam. Salam itu hablum minan nas. Maka ketika sholat Anda mulai dengan Allahu Akbar, menyapa Allah, Allah yang maha besar, diakhiri dengan buahnya Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, akhlak. Kira-kira kalau Bapak Ibu nanti sholat asar salam, ketika mengucapkan Assalamualaikum itu harus komitmen dalam hati, ya Allah, siapapun nanti yang ketemu saya setelah sholat ini harus dapat salam dari saya, harus dapat kebaikan dari saya, harus dapat pertolongan dari saya, harus dapat kemudahan dari saya. Tidak boleh saya sakiti, tidak boleh saya dolimi. Itu komitmen salam. Maka dalam beberapa madhab fikih, kalau bisa ketika kita menengok salam ke kanan ke kiri itu semampu kita menyapa. Jadi sapaan salam kita itu ya tidak harus 180 derajat, tetapi itu sebagai komitmen siapapun. Tidak boleh ada embel-embel di situ. Salam itu nggak boleh ada embel-embelnya. Bayangin kalau itu saja, itu komit, kemudian kita kerjakan, itu seluruh aktivitas kita setelah sholat itu pasti keren. Maka kalau kita baca surat Al-Ma'un ketika kita bicara tentang sholat, itu ternyata Allah katakan sebagai sebuah peringatan. Bayangin Bapak Ibu semua, Allah katakan fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Ternyata orang sholat itu tidak mesti buahnya kebahagiaan, tapi kalau sholatnya tidak sesuai dengan kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana filosofi dan Rasulullah sholat, malah celaka. Indikatornya apa? 3. Pertama, alladzina hum an sholatihim sahun. Orang sholat mestinya ngadep sama Allah, laporan dia ingatnya yang lain. Maka kekhusyuan itu ketika Allahu Akbar sampai salam idealnya terjaga itu. Tidak boleh ada ingatan lain. Maka kekhusyuan itu biasanya kalau di dalam kursus-kursus sholat khusyuk itu ditentukan bukan pada sholat khusyuk, tetapi ditentukan dimulai dari persiapannya khusyuk. Persiapannya khusyuk enggak? Wudhu kita khusyuk enggak?
Maka kemudian kalau saya baca misalkan para wali, para sufi itu setengah jam, mungkin kita terapkan agak susah ya, tapi kalau weekend bisa kita praktekin. Setengah jam sebelum kita akan tahu zuhurnya berapa, 11.45 gitu. Setengah jam mereka sudah persiapkan, membersihkan badan, pakai pakaian yang terbaik, kemudian dia sholat taubat, kemudian nunggu adzan dia zikir, kemudian waktu adzan dia perhatikan, habis itu dia qobliyah. Ketika Allahu Akbar sholat itu sudah khusyuknya itu terjaga. Tetapi kalau kemudian wudhunya juga buru-buru, sholatnya juga masbuk gitu, sudah dapat 3 rakaat baru datang, ya gimana takbirnya khusyuk? Padahal Imam Al-Ghazali memberikan diskon Bapak Ibu. Kalau kalian nggak bisa khusyuk dari awal sampai akhir, minimal kalian khusyuk mengingat Allah dalam 3 tempat saja. Nanti Allah akan tambahkan tempat yang lain. Pertama apa? Ketika takbir. Masa ketika memulai saja sudah nggak ingat usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman. Waktu Allahu Akbar itu paling tidak ingatan kita hanya Allah. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali adalah ketika engkau komitmen baca di surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu di tempat kedua, kalau bisa itu khusyuk. Ini momen-momen ideal, momen-momen penting. Dan yang terakhir ketika tasyahud akhir, engkau bersyahadat. Ketika at-tahiyat itu waktu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau itu kita kerjakan, maka kemudian kata Imam Al-Ghazali, Allah nanti tambahkan kekhusyuan di tempat lain. Yang penting apa? Komit. Kalau sudah istiqomah, nanti Allah berikan tambahan sendiri sebagai sebuah hal, sebagai hadiah dan bonus dari Allah. Itulah kenapa kemudian pentingnya khusyuk. Yang kedua, apa sholat yang kriteria dapat pahala malah dikecam dapat kecelakaan? Alladzina hum yura'un. Niatnya orang-orang yang sholat cuman pengen dilihat, padahal waktu sholat ngomongnya lillahi ta'ala. Sering ini niat kita itu semuanya keakhiri dengan lillahi ta'ala, tetapi seringkali lillahi ta'alanya kemudian terkeruhkan oleh sesuatu yang lain. Tapi buru-buru, apakah ikhlas itu mesti cuman Allah? Ada pertanyaan dari seorang sahabat Imam Al-Ghazali, level ikhlas itu apakah benar-benar cuman lillahi ta'ala, Allah saja? Kemudian ada yang nanya, kalau saya pengen surga masuk ikhlas nggak? Kalau saya pengen sholat duha, pengen rezeki, ikhlas nggak? Padahal perintahnya dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kalian, kita semua diperintah untuk menyembah Allah, ikhlas hanya untuk Allah. Kata Imam Al-Ghazali, kalau kita baca Ihya Ulumuddinnya itu kan menariknya, Imam Al-Ghazali itu selalu membagi tingkatan ibadah seseorang itu levelnya 3. Ada awam, kita lah, termasuk saya ini awam level pertama. Yang kedua level khawas, khusus. Ada yang level khawasul khawas. Ini VIP lah. Boleh fee-nya berapa boleh, tapi khawasul khawas. Ketika ditanya di mana, apakah seseorang yang sedekah tapi pengen kemudian dapat 10 kali lipat, masih termasuk ikhlas enggak? Ketika dia menyantuni anak yatim, pengen kemudian orang tuanya yang sakit disembuhkan oleh Allah, masih ikhlas enggak? Kata Imam Al-Ghazali, keikhlasan tertinggi khawasul khawas itu ketika engkau komit bahwa lillahi ta'alanya, enggak pakai koma, titik, Allah saja. Karena kata ikhlas itu dalam bahasa Arab maknanya murni, nggak boleh ada campuran. Ketika ada campuran, berarti keikhlasannya bukan hilang, tetapi berkurang kadarnya. Ini berapa persen alkoholnya? Berarti prosentasenya.
Yang paling tinggi gitu ketika ya Allah, saya ibadah hanya untukmu, titik. Mau dikasih apa sama Allah, urusan Allah, tapi saya lillahi ta'ala. Yang kedua levelnya, ini pun masih luar biasa, ketika seseorang beribadah untuk Allah tapi masih mengharapkan kebahagiaan akhirat. Sedekah untuk Allah tapi pengen pahala nanti akhirat, pengen surga, pengen bidadari, levelnya pengen tinggi surganya. Boleh enggak? Boleh, tapi kadar keikhlasannya sudah semakin menurun. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, enggak apa-apa, masih dalam koridor keikhlasan, tapi jangan kualitas mutiaranya, goldnya, diamondnya, jangan pengen yang karatnya tinggi. Ini karatnya sudah yang dijual dibanyakan orang karena awam. Orang beribadah lillahi ta'ala tapi masih juga minta kenikmatan, kebahagiaan yang bersifat materi. Saya nggak tahu kita pada level mana. Saya masih level terakhir. Jadi kalau melakukan sesuatu itu hitung-hitungan, dapat apa ini saya? Salat qobliyah, salat subuh 2 rakaat melebihi dunia beserta isinya. Kalau sedekah yang dipikirin adalah kata Allah, kalau berdagang dengan Allah nggak rugi, pasti Allah ganti minimal 10 kali. Kalau sholat duha, kira-kira kita ini untuk Allah saja, apakah rezekinya pengen diluaskan dan dilancarkan? Pasti pengen rezekinya dilancarkan. Sholat malam, untuk apa kamu sholat malam? Pengen hidup saya berubah. Kata Allah, kalau sholat malam itu maqamam mahmuda, diberikan makom tinggi. Saya pengen dapat lagi fit and proper test ini. Di perusahaan, di kantor, saya pengen dapat itu. Boleh enggak? Boleh. Tetapi semakin levelnya rendah, semakin kalau kita enggak dapat kualitas kedekatan husnudzon kita sama Allah terancam goyah. Kalau kita duha pengen rezeki, apalagi ustadznya bilang rutinin 40 hari 12 rakaat 40 hari jangan putus, insya Allah dirubah seluruh hutangmu lunas. Kira-kira sudah 40 hari enggak kunjung Allah berikan rezeki, masih duha lagi enggak? Disitulah kata Imam Al-Ghazali, semakin rendah kualitas ikhlasmu, kamu semakin susah melihat pengkabulan dari apa yang kau inginkan. Kalau Allah, ya Allah saya penting dapat engkau. Engkau berikan apapun, asalkan dari engkau saya senang. Kalau orang dikasih sama orang kita cintai, dikasih coklat aja Pak, 1, nggak ada artinya tuh kalau yang ngasih yang lain. Tapi kalau dikasih orang yang kita cintai, nggak kita makan. Sapu tangan jangan-jangan masih ada nih yang dikasih dulu, masih ditaruh di tempat yang istimewa. Karena apa? Orang yang cinta sama Allah, kekasih Allah itu yang difokuskan bukan rezekinya, bukan rumahnya, bukan pakaiannya, tapi selalu yang dilihat bukan rezekinya, tapi siapa yang memberikan rezeki. Sekecil apapun dia ngelihat Allah ini yang maha pengasih yang ngasih, sehingga qanaahnya muncul, keikhlasannya tumbuh, hidupnya tuh enteng saja menjalani kehidupan. Wong saya ibadah untuk Allah, terserah Allah balasnya apa. Allah kasih apapun pasti itu yang terbaik buat kita. Husnudzon kita terjaga. Oleh karenanya, ayo Bapak Ibu semua, kita jaga ketakwaan kita. Mudah-mudahan di sisa umur kita bisa betul-betul menjadikan seluruh aktivitas kita dalam makna ketakwaan tadi. Pertama, selalu menyadari Allah mengawasi kita, selalu mengingat Allah kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Takwa yang kedua adalah ayo kita sadari bahwa apapun yang kita lakukan harus dalam satu nafas, tujuan yang satu, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan kalau bisa yang ketiga, ayo kita praktekkan takwa itu berani mengatakan, ya Allah izinkan saya tentunya dengan bantuan dan kekuatanmu, saya siap menjadi wakilmu. Saya akan bantu siapapun, ketemu siapapun, enggak saya tanya, walaupun itu musuh saya, kalau lapar yang dibutuhkan adalah makan. Jangan sampai kemudian
kita ngomong menjadi wakil Allah, tapi mewakili Allah yang Allah nggak suka. Mengatasnamakan Tuhan, tetapi yang kita kerjakan Allah nggak ridho. Orang yang bisa menjadi khalifatullah, orang yang nggak tenang kalau ada yang nggak beres di sekitarnya, itulah ketakwaan sejati. Mudah-mudahan dengan bekal takwa, karena ini satu-satunya kata Allah bekal terbaik, insya Allah nanti ketika kita dipanggil oleh Allah, bekal ketakwaan kita terjaga, berarti kita ingat Allah, sedang melakukan kebaikan, sedang membantu hambanya sebagai wakil Allah, dan insya Allah itu berarti akhir hidup kita adalah orang-orang yang husnul khatimah. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita sayangi terus bisa meningkatkan ketakwaan kita, sehingga kapanpun semuanya ketika kita waktunya nanti harus kembali kita membawa bekal terbaik, yaitu ketakwaan. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.